Nah, menemukan problem existing condition ini stage awal memulai riset ya. Nanti kalau udah 5 menit dari selesai, beritahu saya 5-10 menit. Oke, gini, mengenai ide riset, awali dulu dengan Anda tanya pada diri Anda sendiri. Anda mau riset bidang apa? Ya, Anda riset bidang apa? Kenapa? Karena ini kaitannya dengan karir Anda. Jadi karir Anda itu walaupun Pak nanti saya mau jadi dosen, betul jadi dosen, tapi kan dosen nanti harus ada spesifikasi. Ya, oke sekarang saya mau nanya ke Anda. Kalau Anda melihat saya itu dosen yang ahli apa? Maka. Nah, Anda coba pikirkan atau tanya pada diri Anda sendiri, kalau nanti saya besar, orang lain akan mengenal saya sebagai apa? Itu yang Anda harus mulai mikirkan sekarang. Nggak usah memutuskan sekarang, tapi pikirkan. Dan harus ada kapan saya harus bisa memutuskan saya nanti akan expert di bidang apa. Itu mulai dari sekarang. Karena dengan expert seperti itu, maka apa yang akan Anda lakukan itu konsisten ke situ terus. Apakah nggak boleh kemudian belajar yang lain? Boleh, tapi dominasinya adalah yang ini. Dominasinya. Ya. Pokoknya kalau nggak wakaf sama metaverse, nggak ada orang lain selain Eko. Metaverse, wakaf di metaverse juga itu kan sangat futuristik. Itu nggak ada lain selain Eko, sak dunia ini. Kenapa? Coba pikirkan ya, kenapa ada orang sampai mengatakan seperti itu? Itu hanya bisa terjadi kalau Eko itu sudah membuktikan secara akademis maupun secara praktek, ya paling tidak akademis lah. Itu Scopus Q1-nya berapa banyak yang metaverse dengan wakaf. Paper keduanya berapa banyak dan sebagainya. Sehingga orang udah langsung, kalau udah ngelihat Eko aja udah ngelihat dunia metaverse. Nah, ketika Anda sudah punya tujuan seperti itu, Anda build up dari sekarang. Build up, Anda mulai membangunnya itu dari sekarang. Baca daerah-daerah itu, paper-paper tentang itu, ya. Bergabung dengan komunitas yang ahli-ahli itu mulai sekarang. Ya. Dan kalau Anda sudah ada kejelasan, nanti jadi dosen dari apa, itu Anda akan bisa mengekspresikan dengan luar biasa. Ketika Anda sudah komunitasnya sudah dapat, regulator yang urusan sama itu kan Anda kenal, publikasinya Anda ada, nah itu ketika Anda ngajar, itu ngajar dengan passion. Ya. Kemudian, nah tadi yang saya bilang ya, ke depan Anda mau orang lain akan mengenal Anda sebagai apa. Mungkin Anda bertanya, Pak untuk saya enaknya apa Pak ya? Anda tanya saya, Anda justru harusnya lebih tahu dari saya. Nggak usah susah-susah. Kuncinya adalah mana yang Anda passion, mana yang Anda minat, mana yang Anda suka. Ketika Anda sudah suka, itu orang lain nggak perlu, orang tua Anda nggak perlu nyuruh Anda belajar sendiri. Maka tanyalah pada diri Anda sendiri sekarang ini. Saya suka apa di sekian banyak ilmu ekonomi Islam itu. Ada zakat, ada wakaf, ada suku, ada saham, ada insurance, ada pegadaian, ada filosofi ekonomi Islam, ada macam-macam. Mana yang Anda suka itu aja. Saya nggak akan kemudian Anda sukain, kamu pindah ya dari situ. Enggak, itu nanti kaitannya sama karir Anda. Kita cuma mendorong Anda, membatasi dan sebagainya. Nah, mulailah itu dari sekarang memikirkan, saya nanti dikenal sebagai apa, awali dulu dengan saya passion di mana. Jadi saya passion di mana itu harus menjadi awalan dulu. Nanti secara otomatis orang lain akan mengenal Anda di situ. Ya, itu yang sangat ideal.
yang sangat ideal. Setelah saya pikir-pikir selama sekian tahun ya, itu yang ideal. Karena saya pun setelah saya pikir-pikir ya, ternyata saya tidak melakukan itu. Jadi S2 saya konvensional. Karena waktu itu tahun 2001 itu belum ada ekonomi Islam yang sangat bagus dan sebagainya. Dan saya juga waktu itu belum ada ketertarikan. Baru kemudian S3 2004 saya mulai belajar ekonomi Islam. Disertasi saya pun juga bukan wakaf. Disertasi saya tentang pembiayaan bank syariah dengan macroeconomics. Ya. Terus kemudian pengetahuan saya tentang banking, pengetahuan saya tentang makro itu sangat dibutuhkan ketika kemudian saya mendalami wakaf ini. Sangat penting ternyata pengetahuan saya tentang banking. Apalagi sekarang ada undang-undang P2SK kan, yang membolehkan bank syariah itu jadi nazir. Jadi saya semakin tahu. Gitu. Ya. Jadi itu yang PR yang mungkin Anda harus pikirkan, kerjakan, ya. Anda passion di mana, terus kemudian sampai pada titik di mana nantinya orang lain harus mengenal saya sebagai ini. Nanti mungkin akan seiring dengan berjalannya waktu, Anda akan, wah ini, kok saya pengen ini Pak ya, habis itu berapa bulan lagi, kok saya pengen ini Pak ya, dan sebagainya. Apa? Tahapan belajar ini belajar semuanya dulu. Karena posisi Anda sekarang ini masih mencoba, oh pelajaran ini kayak gini, pelajaran ini kayak gini, pelajaran ini kayak gini. Oke, saya lebih condong ke mana? Ya, Anda pelajari dulu semuanya, baru kemudian nanti Anda, feeling Anda akan Anda dapatkan, Anda mau yang mana? Ya, oke. Nah, menemukan existing problem dengan existing condition, ya. Tadi saya bilang bahwa yang ideal itu adalah paper yang berkualitas, impactful. Itu yang ideal. Contohnya adalah yang memang betul-betul breakthrough. Breakthrough itu yang luar biasa, gitu ya. Contoh sederhananya begini ya. Anda tahu siapa yang menciptakan lampu ini? Thomas Alva Edison. Ya. Coba bayangkan masa ketika dia belum menemukan. Berarti kalau malam itu bagaimana? Gelap, gitu ya. Mungkin pakai api, gitu ya. Terus kemudian dia menciptakan ada ini. Nah, ciptaan dia dipakai terus-menerus bertahun-tahun sampai Anda sekarang, ya kan? Itulah yang namanya impactful. Pernah nggak suatu ketika satu orang dimanapun itu ternyata nggak pernah pakai lampu? Dan mungkin ada Pak di desa-desa itu, oke ya di desa, tapi secara umum orang pasti akan pakai lampu. Itu namanya impactful, berdampak sangat signifikan terhadap orang lain. Temuan dia itu signifikansinya luar biasa. Ya, itu setiap orang yang pakai pahala, yang pakai lampu itu akan ada pahala kalau dia muslim ya. Nah coba bayangkan, ini adalah legasinya. Legasi itu warisan tinggalan yang bermanfaat bagi orang lain. Legasinya Thomas Alva Edison. Ya. Kampus yang bagus di Amerika, salah satunya Harvard, ya kan? Kita semua tahu lah. Harvard University. Harvard itu nama apa sebetulnya? Nama orang. Siapa nama lengkapnya? John Harvard. Jadi kalau Anda pas nanti ya, kalau lagi nganggur-nganggur, ada uang itu pergi ke Amerika, gitu. Ke Harvard gitu ya. Nanti ya, di patungnya itu Anda akan kelihatan patungnya dia lagi duduk gitu ya, terus kemudian kaki kiri kalau nggak salah itu agak ke depan gitu, terus biasanya orang tuh megang sepatunya ya, sambil difoto, gitu. Terus di situ ada tulisannya John Harvard. John Harvard itu orang yang concern terhadap pendidikan sehingga dana yang dia keluarkan itu kemudian jadi kampus, gitu, ya. Nah itu legacy, ya legasinya John Harvard itu adalah kampus, ya. Nah sekarang Anda pikirkan, kalau itu udah jelas ya, bayangkan Harvard itu udah lama. Anda tahu endowment fund-nya, dana abadinya Harvard itu berapa?
Dana abadi itu apa Pak? Dana yang diberikan oleh alumni atau mungkin stakeholder ya, mungkin networkingnya dan sebagainya itu kepada Harvard untuk dikelola dan keuntungannya adalah untuk operasional, untuk beasiswa, riset dan sebagainya. Aset endowment fund-nya itu adalah 700 triliun rupiah. APBN Indonesia sekitar 2.500 triliun. 700 sama 2.500 itu seperberapa ya? Sepertiga, kalau sepertiga 2.100, seperempat kali ya. Katakan seperempat. 700 triliun kan cuma seperempatnya Pak, banyakan kita. Betul. Tapi itu satu kampus. Ingat nggak? Itu satu kampus. Ini satu negara 2.500 ini. Itu satu kampus. Bayangkan kalau UNER punya 700 triliun, seperempatnya kekayaan negara. Wah, SPP gratis. Ya cuma SPP gratis, makan gratis, asrama gratis, gitu. Seperti zaman Turki Utsmani dulu, ya. Nah itu legacy, tinggalan yang bermanfaat. Nah sekarang Anda tanya pada diri Anda sendiri. Anda mau ninggalin apa? Anda mau ninggalin apa? Wah, saya kan sekarang kan masih mahasiswa, Pak, belum apa. Saya nggak bisa, belum kerja, saya nggak punya uang dan sebagainya. Ya, memang saya tidak kemudian mengharapkan Anda sekarang harus punya legacy. Tapi paling tidak adalah Anda bisa meninggalkan legacy dengan ilmu. Dengan ilmu. Ya. Ilmunya apa? Publikasi. Saya ini ya, analogi ya. Tadi restoran sudah saya jelaskan. Kesuksesan restoran itu adalah dilihat dari seberapa banyaknya pembeli, gitu kan? Ya kalau pembelinya banyak, owner restorannya akan happy, gitu kan? Sama dengan penyanyi. Penyanyi itu happy kalau apa? Lagunya disukai. Kan sesederhana itu kan. Ketika tiba-tiba penyanyi itu jalan di kampung desa, jalan kemudian ada radio keras dan di setel lagunya dia, kan kita happy. Ya. Happy hanya udah cukup untuk memotivasi dia berkarya lagi. Happy itu udah cukup untuk memotivasi dia berkarya. Aku harus lebih baik lagi. Itu alhamdulillah udah didengerin sama orang lain. Aku harus menciptakan lagi yang lebih baik supaya masyarakat senang, happy karena mendengarkan aku. Di pendidikan seperti kita bisa juga. Alhamdulillah saya juga pernah mengalami hal tersebut. Ya, bulan apa ya? 2023 tahun lalu, bulan Juni apa Juli gitu ya, saya lupa. Posisi saya ada di Turki. Ya. Saya dijemput teman saya di dosen juga. Dia di Marmara University. Dr. Murad namanya. Terus Dr. Murad bilang saya, Prof. Radit, I bring you to my colleague in Istanbul Zaid University, IZU, dari kampus lain. Oke? And we will discuss. Karena di sana dia bilang ada si Monser Kaf. Oke, nanti kita ketemu sama Monser Kaf. Jadi saya jalan sama dia dan mobil ke IZU Istanbul Zaid University. Nah, terus kemudian kita parkir mobil, kita masuk, ya. Terus kemudian dia menemui dosen IZU dulu, baru kemudian ketemu sama Monser Kaf. Ketemu temannya dia, namanya dokter apa namanya, lupa saya. Pokoknya dia baru ya, saya nggak pernah kenal sebelumnya. Nah, Prof. Murad bareng saya, ini teman saya nih, dari kejauhan itu. Ini teman saya nih, yang mau saya kenalkan. Dia bilang sama saya begitu. Oke, semakin mendekat, akhirnya salaman. Tadi dia saja gitu kan, terus dia menyebutkan namanya, Dokter apa gitu. Terus kemudian tiba-tiba dia bilang kan, if not because of you, I will not complete my dissertation. Nanti maksudnya. If not because of you, I will not complete my dissertation.
What do you mean? I read a lot your paper in Helion. Wah, Masya Allah. Hati saya itu langsung, alhamdulillah ya Allah. Ternyata publikasi saya itu bisa meluruskan disertasinya orang Turki. Nah itu kebahagiaan kita sebagai seorang dosen. Karena apa? Publikasi kita dibaca, itu yang saya sebut impactful. Makanya jangan buat yang biasa-biasa, buat yang luar biasa. Gimana Pak buat yang luar biasa? Buat yang sekiranya kan bermanfaat bagi orang. Bukan lama Pak, saya buat Helion berapa lama? 3 tahun. Satu tuh baca 3 tahun. Bacanya artikel sekian banyak, terus kemudian sampai 4 kali di review. Ya, pokoknya saya kerja terus. Selama reviewernya itu nggak bilang reject, ya, minor atau mayor, saya lihat kalau minor udah pasti saya kerjakan. Kalau mayor saya lihat dulu, mayornya seperti apa. Wah ini mayornya banyak, tapi bisa dikerjakan, saya kerjakan. Ya, pokoknya sampai dia bilang rejected, ya pokoknya saya kerja terus. Selama dia nggak bilang rejected, saya akan kerja terus. Tapi begitu dia rejected ya sudah, komen-komennya akan saya gunakan, saya perbaiki, saya cari jurnal lain. Tapi selama dia tidak ngomong rejected, saya akan kerja terus. Ya, ada pernah yang Helion itu ya, si reviewer itu kemudian menyarankan kamu perlu tambahkan ini. Pikir-pikir, waduh ini nggak terlalu relevan sebetulnya sama maksud saya. Tapi karena saya yang butuh, saya butuh untuk publikasi. Kalau saya ya ini kerjaan lumayan banyak tapi bisa dikerjakan. Beda ya, kalau ini pekerjaan banyak tapi nggak bisa dikerjakan karena mungkin membutuhkan turun lapangan lagi, biaya lagi dan sebagainya. Waduh saya nggak punya dana lagi, itu nggak bisa dikerjakan. Tapi ini kerjaan-kerjaan yang memang banyak kerjanya tapi saya tahu itu bisa dikerjakan. Akhirnya saya kerjakan. Saya kerjakan, terus kemudian selesai. Yang penting kita mengapresiasi komennya. Walaupun komennya itu membuat kita dongkol gitu ya, tapi karena kita yang butuh maka kita apresiasi. Saran Anda yang ini begitu luar biasa, itu jawaban kita. Padahal dia itu menyuruh saya yang gak relevan sama tujuan utama saya. Kita tetap harus ngomong luar biasa, betul-betul membuat analisa saya menjadi komprehensif dan sebagainya. Itu saya harus ngomongkan, walaupun hati saya nggak seperti itu. Kita yang butuh. Ya, ini sudah saya lengkapi, saya tambahkan ini, saya tambahkan ini, saya tambahkan ini di halaman ini sampai sini dan sebagainya. Mudah-mudahan ini memang benar-benar yang Anda minta. Nah, itu jawabannya. Ya. Oke, jadi yang impactful tadi yang saya cerita itu adalah bagaimana Anda bisa membuat yang luar biasa supaya bisa dikenal dan dipakai oleh masyarakat. Ya, itu. Kemudian mengawal perkembangan isu dan hasil kajian dan membuat ini ada rinciannya kalau nggak salah ya. Next. Oke, balik dulu yang sebelumnya. Yang 3 tadi sebelumnya. Nah ini ya, mengawal perkembangan isu dan hasil kajian. Ini ya ada baiknya Anda itu sering-sering buka ya. Itu website-website yang penting memang bagian dari kita sebagai seorang akademisi. Sering-sering Anda buka scopus.com ya untuk melihat di ekornya udah berapa sekarang scopusnya ya. Di Prof ini lagi berapa scopusnya, apa yang terbaru dan sebagainya. Itu sering Anda lihat ya. Dan berapa citasinya dan sebagainya. Sehingga aura kita ini adalah aura kompetitif yang sehat. Kompetisi yang sehat. Saya ini kejar-kejaran sama Pak Bayu nih, sekarang ini. Karena saya lupa Pak Bayu udah 10 atau 9 ya, indeks ya. Saya berapa sekarang? 10 kan? Pak Bayu sama saya itu high indeksnya sama-sama 10. Publikasi saya 55, publikasi Pak Bayu itu nggak sampai 40. Nggak sampai 40, kok bisa Pak? High index itu apa sih sebetulnya? High index itu adalah indikator tentang citasi. Ya. Citasi Anda itu semakin banyak, semakin disitasi oleh jurnal yang lebih baik, high indexnya semakin lama semakin naik. Dan itu indikator kita
tentang kualitas publikasi itu bukan dari kuantitas tapi dari H-index, yaitu H-indexnya dari citasi. Sangat mungkin orang itu 30 artikel, 40 artikel, tapi H-indexnya 1. Ya berarti dia asal aja membuat publikasi tanpa memikirkan ini akan kepakai atau tidak. Nah itu yang kita berusaha untuk, Pak saya belum pernah Pak, jadi boleh nggak Pak saya bikin yang biasa-biasa dulu. Ya untuk awal-awal boleh lah, tapi ngapain Anda buat dengan effort yang begitu luar biasa hanya untuk membuat yang biasa-biasa saja. Sekalian buat yang luar biasa. Dan saya yakin Anda mampu, itu saya yakin sekali. Anda kuliah di sini itu, saya melihat Anda itu bukan orang yang biasa-biasa, Anda itu luar biasa. Ya, saya yakin Anda itu orang luar biasa. Sehingga kita para dosen juga nggak segan-segan kemudian menaikkan level Anda itu menjadi lebih baik lagi. Dalam arti misalnya tadi disebutkan minimum cinta 4, yaitu biarkan sebagai syarat saja, tapi orientasi Anda itu yang tinggi. Yang namanya latihan itu justru Anda siapkan lebih berat daripada pertandingan sesungguhnya, ya kan? Ya siapa yang suka timnas sekarang? Yang kemarin menang itu sampai hampir subuh itu, ya kan? Itu kalau latihannya pasti berat, suruh lari dan sekian waktu harus nyampe dan sebagainya, berat sekali. Oh, latihan, tapi latihan yang dengan tensi yang sangat-sangat tinggi itu ketika pertandingan itu teruji bisa dia melaksanakan dengan baik. Nah, makanya ketika posisi Anda sebagai mahasiswa sekarang ini, itu Anda kerja keras lah. Ya. Kerja keras itu maksudnya bagaimana? Baca yang banyak, pahami jurnalnya. Pahami jurnalnya. Kalau Anda nggak memahami jurnalnya, Anda akan susah nanti untuk membuat paper sendiri. Makanya saya kalau bimbingan itu selalu saya minta mahasiswa itu presentasi jurnal dulu. Tujuannya adalah agar mahasiswa itu memahami apa yang dia baca. Memahami masalahnya apa dalam papernya itu, memahami cara orang itu mencari ide, mengusulkan atau setelah masalahnya tahu, terus kemudian cara dia menyelesaikan masalahnya. Terus analisanya bagaimana, itu pahami dulu. Kalau Anda nggak paham, Anda akan sulit untuk membuat analisa studi Anda sendiri. Jadi tujuan saya ingin Anda presentasi jurnal itu sebetulnya adalah untuk memudahkan Anda analisa nantinya. Makanya kadang kalau bimbingan dengan saya itu biasanya lama di awal. Ya, karena kalau saya nggak bisa, misalnya mahasiswa presentasi ini, atau saya tanya ini kenapa kok gini? Gak bisa jawab. Presentasi, saya tanya, ini kenapa gini? Gak bisa jawab. Udah, kamu pulang aja dulu, kamu baca dulu, nanti ketemu saya lagi, presentasi lagi. Sampai titik di mana saya merasa bahwa ya, kamu artikel ini sudah mampu untuk presentasi, udah ngerti. Sekarang artikel kedua, belum judul, artikel kedua. Gitu, ya. Kenapa? Itu penting sekali ya, jangan diremehkan, itu sangat-sangat penting. Karena nanti kalau Anda sampai pada tahapan analisa, ya, terus kemudian tanya dosen penguji nanya, ya ini kenapa analisa kok kayak gini Pak? Oh analisa saya Pak, itu sesuai dengan 50 jurnal yang saya baca. Bayangkan 50 jurnal yang saya baca, yang takut itu dosen malah. Oh banyak sekali yang kamu baca. Begitu, ya. Oh kalau pertanyaan Bapak, saya membaca di 20 jurnal yang berbeda Pak. Oh, kalau pertanyaan Bapak, saya membaca di jurnal yang ini Pak, itu Q1 semuanya Pak. Sampai Anda detail tahu yang ini Q berapa, yang ini Q berapa dan sebagainya. Oh. Kenapa itu menjadi hal yang penting? Ya, itu menunjukkan seberapa banyak Anda baca. Sehingga kalau misalnya ada jawaban-jawaban yang tidak pas, ya jawaban-jawaban yang jawab ini jawabnya begini, kalau kalian ini jawabnya di akhir sidang internal antar dosen itulah ketika memutuskan Anda mau dapat apa. Disitulah kemudian performance Anda itu termasuk salah satu komponen yang penting. Walaupun jawabannya mungkin ada yang salah dan sebagainya. Ini kalau jawab berdasarkan jawaban kayak gini saja ini apri. Tapi karena Anda didukung dengan Anda bisa berpresentasi dengan baik, menunjukkan dengan baik bahwa ini sama dengan itu menunjukkan bahwa Anda baca banyak, itu bisa naik ke A. Itu, ya.
Oke, jadi sekarang yang saya inginkan adalah tadi wallpaper, itu saya setuju. Ya, wallpaper targetkan jangan senama. Tahu enggak? Masa urusan enggak senama? Saya selalu ngomong ya, saya mungkin pernah lah ngomong ke beberapa di antara Anda. Anda itu seperti mobil Lamborghini Ferrari gitu loh. Kalau mobil Lamborghini Ferrari, masa iya sih Anda bawa mobil terus pelan-pelan 10 km per jam, 20 km per jam. Rugi mobilnya, rusak mobilnya. Kalau Anda menjalankan mobil sport, sangat sport, terus Anda cuma 10 km per jam. Para dosen itu harus memaksa Anda ya dengan bisa kencang dengan mobil itu, saya kasih nutrisi yang baik. Jadi makanya nggak cocok saya kasih premium, nggak cocok saya kasih Pertamax, Pertalite, nggak cocok. Cocoknya apa? Aftur, bahan bakarnya pesawat, agar bisa Anda kejar-kejaran sama pesawat kayak menuju Buana ya. Begitu, kemampuan Anda itu begitu. Ya, maka carilah artikel yang hasilkan artikel yang luar biasa. Bahkan berat, enggak berat. Cuman effort berat itu harus nggak ada ceritanya hal-hal yang bagus itu tidak dengan effort yang biasa-biasa itu nggak ada. Harus dengan sesuatu yang berat. Ada yang Anda korbankan. Yang Anda korbankan itu apa? Waktu biasanya. Waktu untuk membaca, waktu untuk merenung, itu. Jadi baca yang banyak, korbankan waktu, gitu ya. Tidur itu 3 jam aja lah sehari, gitu. 3 jam itu menghasilkan suatu. Jadi supaya membaca Anda itu tidak ini ya, tidak lupa. Setiap paper itu Anda buat rangkumannya, seperti template-template yang di riset metode yang saya ajarkan itu. Paper ini, template-nya ini, paper ini, template-nya ini. Kalau Anda membaca itu penting satu ya, tetapi yang jauh lebih penting itu adalah Anda merangkum dari bacaan Anda. Karena suatu ketika nanti ya, ketika Anda sudah, wah ini saya membutuhkan artikel yang dulu pernah saya baca. Ini artikel yang mana ya? Anda udah nge-print segitu banyaknya. Ini artikel yang mana? Gimana nyarinya? Susah. Anda cukup lihat rangkumannya saja. Nah, rangkumannya yang dulu ya. Lalu kalau rangkumannya ketemu, Anda bisa langsung, oh ini judulnya ini, Anda langsung cari file. Gampang. Gitu.